Halo semua, jadi saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya pilih. Peran herbisida glifosaat dan air kelapa fermentasi dalam mengendalikan gulma tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan dosis glifosaat yang ditambahkan kepada air kelapa fermentasi. Dan penelitian tersebut dilaksanakan di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma pada bulan April dengan Agustus 2016. Dengan bahan yang digunakan adalah herbisida glifosaat 480 gram liter dan air kelapa, ragi, tape, dan air. Dengan pelaksanaan, yang pertama fermentasi air kelapa. Air kelapa diperoleh dari buah kelapa yang berasal dari pengumpulan di pasar-pasar. Air kelapa dimasukkan ke dalam jerigen yang berisi 20 liter, kemudian masukkan ragi tape sebanyak 20 gram dan ditutup dan dibiarkan selama 30 hari. Yang kedua, persiapan lokasi. Lokasi penyemprotan herbisida dipilih pada gawangan tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan dengan umur kurang lebih 2 tahun. Gulma telah 6 bulan tidak dikendalikan. Dan yang ketiga adalah pra-aplikasi herbisida. Sebelum herbisida disemprotkan, sesuaikan dengan pelakuan maka terlebih dahulu dilakukan percobaan dari masing-masing. Petakan 1 untuk mengetahui rasio dominasi vegetasi. Yang keempat adalah persiapan cairan semprotan. Jadi cairan yang kita gunakan adalah konsentrasi glifosaat 2 ml dicampur dengan 200 ml fermentasi air kelapa per liter air. Disiapkan dengan cara mengambil 2 ml herbisida Roundup dan 200 ml fermentasi yang dimasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian dicampurkan dengan air dengan 1 liter. Sedangkan konsentrasi glifosaat 4 ml dicampurkan dengan 100 ml fermentasi air kelapa per liter. Disiapkan dengan cara mengambil 4 ml herbisida Roundup 100 ml dan 100 ml fermentasi dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian dicampurkan dengan air sampai ukuran 1 liter. Dosis cairan yang diberikan sesuai dengan perlakuannya yaitu 250 liter setara dengan 0, liter per 8 meter kubik. 500 liter setara dengan 0,4 liter per meter 0,4 liter per 8 meter kubik dan 700 liter per hektar secara dengan 0,61 meter per kubik. Dan alat yang kita gunakan untuk penyemprotan adalah sprayer gendong. Kelima adalah penyemprotan. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari ketika embun sudah hilang dan diperkirakan 4 jam sudah penyemprotan tidak hujan. Yang keenam adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan 30 hari setelah penyemprotan. Pengamatan dilakukan tahap 1 analisa vegetasi, 2 jenis gulma mati, 3 populasi gulma yang mati dan 4 dos gulma yang mati, 5 berat kering gulma hidup. Jadi dengan hasil dari melakukan penelitian tadi, kita mendapatkan hasil yaitu perlakuan H1. Percobaan pertama yaitu konsentrasi glifosaat 2 ml
ditambah 200 ml fermentasi air kelapa, mendapatkan hasil dos gulma yang mati 93,8% dengan dan H2 atau percobaan kedua yaitu konsentrasi glisopat 4 ml ditambah 100 ml fermentasi air kelapa dengan luas gulma yang mati adalah 99,2%. Dari data tersebut dapat diperlihatkan bahwa konsentrasi glisopat yang ditambahkan fermentasi air kelapa nyata terhadap perubahan luas gulma mati, tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap populasi gulma mati dan berat kering gulma yang hidup. Sedangkan perilaku dosis cairan yang diberikan berpengaruh tidak nyata pada semua perubahan yang mati. Demikian juga dengan instruksinya. Sidik seragam memperlihatkan bahwa perlakuan konsentrasi herbisida dengan dosis cair yang diberikan serta interaksi keduanya berpengaruh tidak nyata. Namun bila terlihat cenderung perlakuan H1D3 dan H2D3 diberikan berat kering gulma yang hidup paling rendah, sedangkan yang tinggi adalah perlakuan H1D1 dan H2D1. Hasil analisis vegetasi sebelum aplikasi herbisida mengatakan bahwa gulma yang dominan adalah Insaecamum mucticum dengan 20